Oke, cek cek cek. Oke, nama saya Evelyn Haritama, mahasiswa S2 BINUS. Saya akan membuat video sebagai eh, salah satu bukti untuk exam ya. Eh, ini sebenarnya sudah carried from eh, assessment 1 ya. Assessment 1 terus kita Nah, ini saya bikin baru supaya nggak ganggu yang exam 1, exam 2. Cuma karena di exam ini ada sedikit perubahan code untuk pemenuhan hmm, needs saya ya, kebutuhan dari examnya. Jadi saya jalankan dulu simulation. Oke, berhasil ya. Sekarang nambah nih. Waktu exam 1 kan kita ngirim peer empty. Jadi peer 0 itu berarti nggak ada pergerakan, berarti ruang kosong, modenya auto karena bisa manualin juga, lampu mati, servo juga 90 derajat. Nah sekarang kita kasih EMA ya. EMA itu exponential moving average. Jadi kita sebelumnya itu pembacaan LDR itu ambang gelapnya tuh paten gitu. Sekarang kita ambang gelapnya tuh relatif. Jadi ini dia belajar kondisi cahaya yang berubah sepanjang hari. Jadi kalau kita simulate ini kan LDR-nya. Oke. Ini kan dia bisa ngegerakin tirai ini ya. Yang ini ya. Ini kan ngegerak nih. Nah, nanti dia ini kan setiap hari itu siang atau mendung atau itu kan dia kan akan berubah-ubah kan, nggak bakal sama gitu kan. Kadang-kadang looksnya segini, kadang-kadang looksnya, dan dia akan belajar. Nanti saya akan tunjukkan di grafik. Nah, ini sensor 1 fotoresistor LDR itu untuk atur aktuatornya tirai. Lalu sama seperti sebelumnya, kalau kita simulate motion tuh dia akan ngasih variabel peer-nya 1, empty-nya 0. Jadi ruangan sudah terisi ya. Jadi lamp on. Nah, lampunya nyala. Dan kalau misalkan nanti peer-nya 0, artinya belum ada pergerakan lagi. Nah, ini dia. Nah, empty-nya tetap 0 karena saya kasih 60 UL di sini nih. Mana ya? Di atas. Ada 60 UL. Sorry, di sketch inonya. Itu ada 60 UL. Nah, ini okupansinya 60 detik ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan udah 60 detik baru empty-nya jadi 1 dan lampunya jadi off. Oke, berarti kan kita sudah sensornya sudah ini peer, LDR, terus juga ada sensor PZM kita ya untuk menghitung jumlah, karena ini kan tujuannya efisiensi anggaran ya, untuk menghitung jumlah voltase. Kalau kita lihat di sini dashboard yang di sini, nah ini sudah kita sesuaikan juga. Sesuai tugas akhir kita bisa manual tutup buka. Kita bisa lihat ya latest telemetrinya. Ini sudah masuk kan latest telemetrinya, terus dashboardnya. Cuma ini ada beberapa bug memang. Nah, jadi selain yang tugas 1 dan assignment 2 itu, perbedaannya kita tambahkan ini nih. Sekarang kita tambahkan notifikasi. Jadi requirement-nya kan kemarin itu adaptive intelligence kita udah apply tadi di pembukaan tutup tirai itu nggak rata ya. Maksudnya dia akan belajar gitu kapan buka tutup tirai hari ini sama besok belum tentu di looks yang sama buka tutupnya. Dia akan belajar, dia akan adaptif gitu ya. Yang kedua, kita kasih notifikasi ini apa? Notifikasi ini adalah yang dari sini
status save. Status itu kita ngambil dari voltase ya. Jadi kalau voltase dia normal di antara 200 sampai 230 itu dia akan save. Terus warning itu kalau daya melonjak di atas 160% dari baseline updative-nya ya. Nah, kalau di luar tegangan rentang aman 200 sampai 230 dia jadi danger. Nah, kita bisa ngetesnya dengan mengubah voltasenya ya gitu. Jadi itu kebutuhannya sudah semua ya, dari adaptive intelligence, terus ke notification, simulation, dan juga sebenarnya kalau untuk tambahan lagi itu security-nya. Kita security-nya ini udah pakai token MQTT gitu. Nah, ini bisa diubah-ubah kita. Tuh, sekian presentasi yang kita bikin untuk exam kali ini. Ini berkelanjutan dari konsep di assessment 1, assessment 2. Nama saya Evelyn Aditama, mahasiswa BINUS. Terima kasih sebelumnya.